Nor itu seorang cowok muda yang tinggal di dunia fantasi. Dia lumayan kuat buat seusianya dan disukai banyak orang di kota. Dia kerja di pekerjaan yang butuh tenaga fisik, tapi bosnya kagum banget sama kerjanya dan gak pernah ngomong yang jelek-jelek tentang dia karena dia emang pekerja terbaik yang pernah mereka punya. Suatu hari, setelah dapat gajian harian, dia mau pulang tapi tiba-tiba dengar suara cewek teriak minta tolong dari dalam gua dekat situ. Dia langsung lari ke gua itu meski bosnya nyuruh jangan karena bahaya. Dia cuekin semua peringatan dan masuk ke gua, lalu lihat ada cewek yang terjebak dalam kawat berduri ajaib sementara sekelompok petualang lagi lawan banteng iblis raksasa. Sejak kecil, Nor udah harus ngurus ibunya dan rumah karena ayahnya nggak pernah balik setelah pergi beli susu, tapi dia terima aja dan mulai ngurusin rumah. Ibunya sakit-sakitan dan sering terbaring di tempat tidur, jadi dia bikinin sup hangat buat ibunya sambil mukanya kotor kena jelaga, dan dia bilang ke ibunya kalau dia mau pergi berburu kelinci biar mereka bisa makan daging buat makan malam. Ibunya bersihin wajahnya sambil minta maaf karena nggak bisa kasih apa-apa di hidup ini, tapi Nor tetap kuat dan bilang ke ibunya kalau dia nggak butuh apa-apa. Malam itu, dia siapin sup kelinci yang enak buat ibunya, tapi pas dia balik buat kasih makan, ibunya udah meninggal dunia. Sekarang, Nor yang malang nggak punya siapa-siapa lagi yang bisa dia panggil keluarga di dunia ini. Dia kuburin ibunya di luar rumah, tapi dia mutusin kalau dia nggak boleh lemah dan nangis. Dia mulai hidup sendirian, ngurus kebun, nangkep hewan buruan, ngurus hewan ternak, dan belajar di kamarnya setelah bersihin semuanya. Dia latihan fisik dengan nangkep ikan liar, ngangkat barang berat di gunung, dan makan banyak protein setiap hari. Suatu malam, karena ngerasa kesepian, dia naik ke kursi dan ngambil buku cerita tua yang udah berdebu dan mulai baca. Ini bikin dia ingat waktu keluarganya masih lengkap, dan ayahnya sering ceritain kisah tentang petualang hebat yang bertarung lawan naga raksasa, belajar sihir dari penyihir, ngangkat kutukan di hutan angker, dan bertarung lawan pasukan elf. Cerita-cerita ini selalu bikin dia tertarik karena ayahnya bilang kalau tugas seorang petualang itu melindungi orang-orang lemah dan pastiin mereka nggak terluka. Ini ngasih dia inspirasi buat ngelakuin sesuatu dengan hidupnya, dan besoknya, setelah ngurusin hewan-hewan, dia siap-siap buat ninggalin rumah dan menuju kota buat coba jadi petualang. Dia bermalam di hutan dengan bikin api unggun, dan pagi berikutnya, dia sampai di kota indah kerajaannya. Dia masuk gerbang utama yang besar dan kagum banget lihat banyak orang di pasar jualan barang-barang mereka, dan orang-orang beli pedang dan buah-buahan di tempat yang sama. Pas lagi jalan, dia lihat seorang pria bawa pedang dan mutusin buat ngikutin dia, yang akhirnya ngebawa dia ke guild petualang. Dia masuk ke sana dan lihat seorang pria besar berbadan kekar di meja resepsionis, bukan cewek berbulu tebal seperti yang dia harapkan. Kecewa, dia bilang ke pria itu kalau dia mau jadi petualang, tapi pria itu cuekin dia dan bilang kalau ini bukan tempat buat anak-anak dan sebaiknya dia mikirin orang tuanya. Nor bilang kalau orang tuanya udah meninggal, yang bikin pria besar itu tertarik, dan dia nyuruh Nor mampir dulu ke sekolah pelatihan. Nor bingung, tapi pria besar itu jelasin kalau buat gabung guild, dia harus pilih sekolah, lewatin pelatihan dasar, pilih kelas dan keterampilannya, dan cuma setelah lulus, dia bisa jadi petualang. Nor senang dengar info itu dan dengan semangat pergi ke sekolah dengan tujuan jadi pendekar pedang terkuat. Dia daftar dan mulai latihan ilmu pedang, tapi bahkan setelah beberapa minggu, sementara murid-murid lain mulai bangkitin potensi magis mereka, Nor masih belum punya kemampuan magis apapun. Dia terus latihan, dan beberapa bulan berlalu, akhirnya instruktur bilang kalau dia nggak punya bakat dan buang-buang waktu di sana. Instruktur nyaranin Nor buat gabung sekolah lain karena dia jelas nggak cocok jadi pendekar pedang. Nor nggak mau nyerah dan nemuin sekolah lain buat latihan sebagai pejuang. Dia mulai latihan di bawah pria besar berambut merah. Tapi meskipun udah latihan keras berbulan-bulan, pria berambut merah itu bilang kalau Nor nggak punya bakat buat itu, karena yang dia bisa cuma nangkis serangan. Dia coba sekolah lain, pertama jadi pemburu tapi dia diusir, terus dia coba jadi pencuri tapi ditolak karena nggak ada bakat. Dia coba jadi penyihir, tapi gagal juga, akhirnya mutusin jadi penyembuh, tapi gagal lagi dan balik dengan perasaan kecewa. Pria besar itu kaget tahu kalau bahkan setelah berbulan-bulan di setiap sekolah, Nor nggak belajar satupun keterampilan, dan bilang sayangnya nggak ada yang bisa dilakukan buat jadi petualang.
Kecewa sama dirinya sendiri, Nor ninggalin kota dan balik ke pondoknya di hutan. Tapi, dia mutusin kalau dia nggak akan nyerah dan bikin tempat latihan sendiri dengan pedang. Dia mutusin buat sempurnain satu gerakan yang dia pelajari, yaitu nangkis dan blokin serangan yang datang ke arahnya. Dia habisin hari-harinya buat sempurnain gerakan itu, siang dan malam. Akhirnya, setelah setahun latihan keras, dia jadi cukup kuat buat nangkis 10 serangan sekaligus. Dia mutusin buat terus latihan, dan 3 tahun kemudian, dia berhasil nangkis 100 pedang sekaligus, tapi nggak dapat keterampilan baru. Dia terus latihan tanpa henti sampai pedangnya patah. 14 tahun berlalu, dia sadar kalau selama tahun-tahun ini dia udah latihan setiap hari dan sekarang bisa nangkis 1000 pedang sekaligus tanpa gagal. Meski udah kerja keras banget, dia nggak dapat keterampilan baru, tapi tetap mutusin buat ke guild petualang sekali lagi. Kali ini, dia ketemu cewek muda yang lihat keterampilannya dan nyaranin dia buat ke sekolah pelatihan. Nor bilang kalau dia udah pernah coba semuanya, yang bikin cewek itu kaget karena Nor nggak punya keterampilan buat jadi petualang. Nor ngerasa patah hati lagi pas pria besar itu keluar dan hampir nggak ngenalin dia. Mereka duduk bareng sambil ngobrol dan minum bir. Saat Nor cerita soal latihannya selama beberapa tahun terakhir, pria besar itu bilang kalau di dunia petualangan ada peringkat dari E sampai S, tapi bahkan untuk jadi peringkat E, kamu minimal butuh satu keterampilan, yang Nor nggak punya. Nor jadi sedih, tapi pria besar itu bilang kalau nggak banyak orang tahu, ada peringkat di bawah E, yaitu F. Ada beberapa batasan untuk petualang peringkat F, seperti mereka nggak bisa ambil misi membunuh atau kerja di hutan di luar kota, mereka cuma bisa ambil kerjaan manual di kota, tapi jarang ada yang mau. Tanpa ragu-ragu, Nor langsung setuju dan akhirnya dapat lisensi petualangnya. Dia mulai ambil kerjaan aneh-aneh di sekitar kota, kayak angkut barang berat, cari kucing hilang, dan dia tetap latihan setiap malam. Dia juga ambil kerjaan merawat orang tua, masak buat mereka, sambil terus latihan. Nor kelihatan senang bekerja sebagai petualang yang bisa bantu orang. Akhirnya, kita balik ke situasi sekarang, di mana banteng raksasa itu berjalan mendekati para petualang dan menebas pemimpin mereka dengan kapaknya, membuatnya terlempar ke dinding. Nor dengan cepat memeriksa dan mendapati kalau pemimpin itu sudah mati. Dia melihat ke belakang dan melihat teman-temannya yang lain sedang ditusuk oleh banteng itu, yang membunuh setiap orang di sana dengan mudah sebelum matanya tertuju pada gadis berambut putih. Tubuh Nor langsung bergerak, dia melempar batu ke banteng itu untuk mengalihkan perhatiannya sebelum lari. Monster itu mengejarnya dengan kecepatan mengejutkan, dan Nor sadar kalau dia nggak bisa lari. Jadi, dia berbalik dan menangkis serangan banteng itu. Kejutannya, tangkisan itu begitu kuat sehingga banteng itu terpental ke dinding. Banteng itu langsung bangkit lagi dan melompat melalui debu untuk menyerang Nor, tapi dia bisa menangkis serangannya lagi. Nor sadar kalau dia gagal menangkis sekali saja, dia bisa mati. Dia coba cari celah, tapi sadar kalau dia nggak punya satupun keterampilan ofensif buat menyerang. Pedangnya mulai retak, tapi banteng itu berbalik ke arah gadis itu dan lari ke arahnya. Nor langsung pakai kemampuan langkah bulunya yang bikin kecepatannya naik, muncul di depan banteng itu, dan menangkis serangannya lagi dengan mengorbankan pedangnya sendiri. Dia ingat ayahnya bilang kalau seorang petualang melindungi yang lemah meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Jadi, dia berdiri tegak walau dengan pedang yang patah, dan kali ini, saat monster itu menyerang, Nor menangkis dengan sekuat tenaga, yang memantulkan kapak itu begitu keras sehingga langsung tertebas kepala banteng itu sampai putus, dan kapaknya tertancap di batu. Gadis itu sangat terkejut saat darah tersebar kemana-mana, tapi kawat berduri ajaib di tubuhnya lenyap. Nor jatuh ke tanah sambil melihat pedangnya yang hancur dan merasa betapa dekatnya dia dengan maut. Gadis itu langsung berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan menanyakan namanya, tapi Nor bilang kalau namanya nggak penting diingat, lalu berjalan keluar. Dia berjalan melalui jalanan kota sambil mikir gimana dia hampir mati karena banteng raksasa itu, dan sadar kalau dia perlu latihan lebih keras lagi kalau dia benar-benar mau jadi petualang yang bisa melindungi orang. Nor itu seorang cowok muda yang tinggal di dunia fantasi. Dia lumayan kuat buat seusianya dan disukai banyak orang di kota. Dia kerja di pekerjaan yang butuh tenaga fisik,
tapi bosnya kagum banget sama kerjanya dan gak pernah ngomong yang jelek-jelek tentang dia karena dia emang pekerja terbaik yang pernah mereka punya. Suatu hari, setelah dapat gajian harian, dia mau pulang tapi tiba-tiba dengar suara cewek teriak minta tolong dari dalam gua dekat situ. Dia langsung lari ke gua itu meski bosnya nyuruh jangan karena bahaya. Dia cuekin semua peringatan dan masuk ke gua, lalu lihat ada cewek yang terjebak dalam kawat berduri ajaib sementara sekelompok petualang lagi lawan banteng iblis raksasa. Sejak kecil, Nor udah harus ngurus ibunya dan rumah karena ayahnya nggak pernah balik setelah pergi beli susu, tapi dia terima aja dan mulai ngurusin rumah. Ibunya sakit-sakitan dan sering terbaring di tempat tidur, jadi dia bikinin sup hangat buat ibunya sambil mukanya kotor kena jelaga, dan dia bilang ke ibunya kalau dia mau pergi berburu kelinci biar mereka bisa makan daging buat makan malam. Ibunya bersihin wajahnya sambil minta maaf karena nggak bisa kasih apa-apa di hidup ini, tapi Nor tetap kuat dan bilang ke ibunya kalau dia nggak butuh apa-apa. Malam itu, dia siapin sup kelinci yang enak buat ibunya, tapi pas dia balik buat kasih makan, ibunya udah meninggal dunia. Sekarang, Nor yang malang nggak punya siapa-siapa lagi yang bisa dia panggil keluarga di dunia ini. Dia kuburin ibunya di luar rumah, tapi dia mutusin kalau dia nggak boleh lemah dan nangis. Dia mulai hidup sendirian, ngurus kebun, nangkep hewan buruan, ngurus hewan ternak, dan belajar di kamarnya setelah bersihin semuanya. Dia latihan fisik dengan nangkep ikan liar, ngangkat barang berat di gunung, dan makan banyak protein setiap hari. Suatu malam, karena ngerasa kesepian, dia naik ke kursi dan ngambil buku cerita tua yang udah berdebu dan mulai baca. Ini bikin dia ingat waktu keluarganya masih lengkap, dan ayahnya sering ceritain kisah tentang petualang hebat yang bertarung lawan naga raksasa, belajar sihir dari penyihir, ngangkat kutukan di hutan angker, dan bertarung lawan pasukan elf. Cerita-cerita ini selalu bikin dia tertarik karena ayahnya bilang kalau tugas seorang petualang itu melindungi orang-orang lemah dan pastiin mereka nggak terluka. Ini ngasih dia inspirasi buat ngelakuin sesuatu dengan hidupnya, dan besoknya, setelah ngurusin hewan-hewan, dia siap-siap buat ninggalin rumah dan menuju kota buat coba jadi petualang. Dia bermalam di hutan dengan bikin api unggun, dan pagi berikutnya, dia sampai di kota indah kerajaannya. Dia masuk gerbang utama yang besar dan kagum banget lihat banyak orang di pasar jualan barang-barang mereka, dan orang-orang beli pedang dan buah-buahan di tempat yang sama. Pas lagi jalan, dia lihat seorang pria bawa pedang dan mutusin buat ngikutin dia, yang akhirnya ngebawa dia ke guild petualang. Dia masuk ke sana dan lihat seorang pria besar berbadan kekar di meja resepsionis, bukan cewek berbulu tebal seperti yang dia harapkan. Kecewa, dia bilang ke pria itu kalau dia mau jadi petualang, tapi pria itu cuekin dia dan bilang kalau ini bukan tempat buat anak-anak dan sebaiknya dia mikirin orang tuanya. Nor bilang kalau orang tuanya udah meninggal, yang bikin pria besar itu tertarik, dan dia nyuruh Nor mampir dulu ke sekolah pelatihan. Nor bingung, tapi pria besar itu jelasin kalau buat gabung guild, dia harus pilih sekolah, lewatin pelatihan dasar, pilih kelas dan keterampilannya, dan cuma setelah lulus, dia bisa jadi petualang. Nor senang dengar info itu dan dengan semangat pergi ke sekolah dengan tujuan jadi pendekar pedang terkuat. Dia daftar dan mulai latihan ilmu pedang, tapi bahkan setelah beberapa minggu, sementara murid-murid lain mulai bangkitin potensi magis mereka, Nor masih belum punya kemampuan magis apapun. Dia terus latihan, dan beberapa bulan berlalu, akhirnya instruktur bilang kalau dia nggak punya bakat dan buang-buang waktu di sana. Instruktur nyaranin Nor buat gabung sekolah lain karena dia jelas nggak cocok jadi pendekar pedang. Nor nggak mau nyerah dan nemuin sekolah lain buat latihan sebagai pejuang. Dia mulai latihan di bawah pria besar berambut merah. Tapi meskipun udah latihan keras berbulan-bulan, pria berambut merah itu bilang kalau Nor nggak punya bakat buat itu, karena yang dia bisa cuma nangkis serangan. Dia coba sekolah lain, pertama jadi pemburu tapi dia diusir, terus dia coba jadi pencuri tapi ditolak karena nggak ada bakat. Dia coba jadi penyihir, tapi gagal juga, akhirnya mutusin jadi penyembuh, tapi gagal lagi dan balik dengan perasaan kecewa. Pria besar itu kaget tahu kalau bahkan setelah berbulan-bulan di setiap sekolah, Nor nggak belajar satupun keterampilan, dan bilang sayangnya nggak ada yang bisa dilakukan buat jadi petualang. Kecewa sama dirinya sendiri, Nor ninggalin kota dan balik ke pondoknya di hutan. Tapi, dia mutusin kalau dia nggak akan nyerah dan bikin tempat latihan sendiri dengan pedang.
Dia mutusin buat sempurnain satu gerakan yang dia pelajari, yaitu nangkis dan blokin serangan yang datang ke arahnya. Dia habisin hari-harinya buat sempurnain gerakan itu, siang dan malam. Akhirnya, setelah setahun latihan keras, dia jadi cukup kuat buat nangkis 10 serangan sekaligus. Dia mutusin buat terus latihan, dan 3 tahun kemudian, dia berhasil nangkis 100 pedang sekaligus, tapi nggak dapat keterampilan baru. Dia terus latihan tanpa henti sampai pedangnya patah. 14 tahun berlalu, dia sadar kalau selama tahun-tahun ini dia udah latihan setiap hari dan sekarang bisa nangkis 1000 pedang sekaligus tanpa gagal. Meski udah kerja keras banget, dia nggak dapat keterampilan baru, tapi tetap mutusin buat ke guild petualang sekali lagi. Kali ini, dia ketemu cewek muda yang lihat keterampilannya dan nyaranin dia buat ke sekolah pelatihan. Nor bilang kalau dia udah pernah coba semuanya, yang bikin cewek itu kaget karena Nor nggak punya keterampilan buat jadi petualang. Nor ngerasa patah hati lagi pas pria besar itu keluar dan hampir nggak ngenalin dia. Mereka duduk bareng sambil ngobrol dan minum bir. Saat Nor cerita soal latihannya selama beberapa tahun terakhir, pria besar itu bilang kalau di dunia petualangan ada peringkat dari E sampai S, tapi bahkan untuk jadi peringkat E, kamu minimal butuh satu keterampilan, yang Nor nggak punya. Nor jadi sedih, tapi pria besar itu bilang kalau nggak banyak orang tahu, ada peringkat di bawah E, yaitu F. Ada beberapa batasan untuk petualang peringkat F, seperti mereka nggak bisa ambil misi membunuh atau kerja di hutan di luar kota, mereka cuma bisa ambil kerjaan manual di kota, tapi jarang ada yang mau. Tanpa ragu-ragu, Nor langsung setuju dan akhirnya dapat lisensi petualangnya. Dia mulai ambil kerjaan aneh-aneh di sekitar kota, kayak angkut barang berat, cari kucing hilang, dan dia tetap latihan setiap malam. Dia juga ambil kerjaan merawat orang tua, masak buat mereka, sambil terus latihan. Nor kelihatan senang bekerja sebagai petualang yang bisa bantu orang. Akhirnya, kita balik ke situasi sekarang, di mana banteng raksasa itu berjalan mendekati para petualang dan menebas pemimpin mereka dengan kapaknya, membuatnya terlempar ke dinding. Nor dengan cepat memeriksa dan mendapati kalau pemimpin itu sudah mati. Dia melihat ke belakang dan melihat teman-temannya yang lain sedang ditusuk oleh banteng itu, yang membunuh setiap orang di sana dengan mudah sebelum matanya tertuju pada gadis berambut putih. Tubuh Nor langsung bergerak, dia melempar batu ke banteng itu untuk mengalihkan perhatiannya sebelum lari. Monster itu mengejarnya dengan kecepatan mengejutkan, dan Nor sadar kalau dia nggak bisa lari. Jadi, dia berbalik dan menangkis serangan banteng itu. Kejutannya, tangkisan itu begitu kuat sehingga banteng itu terpental ke dinding. Banteng itu langsung bangkit lagi dan melompat melalui debu untuk menyerang Nor, tapi dia bisa menangkis serangannya lagi. Nor sadar kalau dia gagal menangkis sekali saja, dia bisa mati. Dia coba cari celah, tapi sadar kalau dia nggak punya satupun keterampilan ofensif buat menyerang. Pedangnya mulai retak, tapi banteng itu berbalik ke arah gadis itu dan lari ke arahnya. Nor langsung pakai kemampuan langkah bulunya yang bikin kecepatannya naik, muncul di depan banteng itu, dan menangkis serangannya lagi dengan mengorbankan pedangnya sendiri. Dia ingat ayahnya bilang kalau seorang petualang melindungi yang lemah meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Jadi, dia berdiri tegak walau dengan pedang yang patah, dan kali ini, saat monster itu menyerang, Nor menangkis dengan sekuat tenaga, yang memantulkan kapak itu begitu keras sehingga langsung tertebas kepala banteng itu sampai putus, dan kapaknya tertancap di batu. Gadis itu sangat terkejut saat darah tersebar kemana-mana, tapi kawat berduri ajaib di tubuhnya lenyap. Nor jatuh ke tanah sambil melihat pedangnya yang hancur dan merasa betapa dekatnya dia dengan maut. Gadis itu langsung berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan menanyakan namanya, tapi Nor bilang kalau namanya nggak penting diingat, lalu berjalan keluar. Dia berjalan melalui jalanan kota sambil mikir gimana dia hampir mati karena banteng raksasa itu, dan sadar kalau dia perlu latihan lebih keras lagi kalau dia benar-benar mau jadi petualang yang bisa melindungi orang. Setelah Nor pergi, ruang bawah tanah langsung dipenuhi sama pengawal cewek berambut putih yang ternyata adalah Lin dari keluarga bangsawan. Pengawal pribadinya datang dan lihat Minotaur yang udah mati, sedang diperiksa sama para ilmuwan, sementara pengawal Lin yang tewas ditutupi kain putih. Dia langsung minta maaf karena nggak ada di sana buat melindunginya, tapi Lin bilang nggak usah khawatir karena itu bukan salahnya.
Gak lama kemudian, seorang pria bernama Dar datang dan nanya apakah dia baik-baik saja dan minta detail soal apa yang terjadi. Berita tentang serangan ini sampai ke saudara laki-lakinya, Ray, yang kaget banget pas tahu adiknya diserang oleh monster kayak gitu. Ray langsung nanya ke Dar, kenapa Minotaur bisa muncul di permukaan padahal seharusnya dia ada di kedalaman paling bawah ruang bawah tanah. Dar jawab kalau ini pasti upaya pembunuhan, karena mereka nemuin kalau cincin yang baru-baru ini dibeli Lin dari seorang pedagang diuji sama penyihir dan ternyata mengandung batu mana dengan kemurnian 90%, yang sangat langka dan jadi alasan kenapa Minotaur menyerang kelompoknya. Ray masih bingung kenapa Minotaur ngincer batu mana, tapi Dar menduga batu mana itu dikutuk sama kerajaan musuh tetangga, Derry, yang terkenal suka praktik sihir hitam. Ray setuju dengan dugaan ini, karena akhir-akhir ini tentara Derry sering ganggu mereka di pinggiran, dan sekarang serangan terang-terangan kayak gini ke Lin, tanpa usaha buat nyembunyiin, nunjukin kalau mereka memang mau perang. Ray kemudian tanya ke Dar tentang pria yang nyelamatin nyawa Lin, tapi Dar bilang mereka nggak tahu apa-apa tentang pria itu kecuali fakta bahwa dia berhasil bunuh Minotaur dalam beberapa menit, tapi langsung kabur tanpa kasih tahu namanya ke Lin. Keesokan paginya, Nor pergi ke Serikat seolah nggak ada apa-apa, tapi pria gemuk langsung nyamperin dia dan nanya apakah dia baik-baik saja. Nor kelihatan bingung, jadi pria gemuk itu jelasin kalau semalam ada monster mematikan muncul di gua dekat lokasi konstruksinya, dan dia jadi khawatir. Nor nggak tahu kalau pria gemuk itu ngomongin Minotaur yang dia bunuh semalam, karena dia kira itu cuma monster sapi biasa yang rendah levelnya, karena dia berhasil ngalahin. Pria gemuk itu bilang ke Nor kalau dia beruntung pergi lebih awal, karena bahkan mantan petualang peringkat A kayak dia pun gak bisa apa-apa ngelawan binatang buas sekuat itu. Nor bersihin wajahnya dari debu dan bertanya-tanya jenis monster apa yang begitu menakutkan bahkan bagi petualang peringkat A, lalu berterima kasih kepada Tuhan kalau dia cuma ketemu sapi raksasa. Nor tanya, apa yang terjadi sama monster itu, dan pria gemuk itu jawab, ada pria misterius yang akhirnya bunuh binatang itu dalam satu serangan. Nor jadi kaget karena dia mikir, seberapa kuat pria itu buat bisa bunuh monster kayak gitu, tanpa sadar kalau dia sendiri yang lagi dibicarain sama pria gemuk itu. Setelah itu, pria gemuk itu kasih upah hariannya ke Nor, tapi bilang juga kalau Nor harus cari pekerjaan yang lebih nyata, karena kalau enggak, dia enggak akan bisa dapat banyak uang. Sebelum Nor bisa jawab, ada sosok berjubah yang muncul di belakangnya dan manggil dia. Nor berbalik dan nemuin gadis berambut putih yang dia selamatin kemarin. Dia nanya, gimana gadis itu bisa nemuin dia? Gadis itu minta maaf karena ngikutin dia, tapi bilang kalau dia pakai skill deteksi jarak jauh buat nemuin dia. Nor tanya apakah dia belajar skill itu dari sekolah pencuri, tapi gadis itu bilang dia belajar dari cabang penyihir, tapi semua cabang punya skill yang sama. Lin ngelihat kalau mereka mulai menarik perhatian orang, lalu nanya ke Nor apakah mereka bisa bicara di tempat yang lebih pribadi. Tapi sebelum Nor bisa jawab, pria gemuk itu narik dia dan nanya apa yang udah dia lakukan. Nor jawab kalau dia nggak ngelakuin kesalahan apapun, sementara Lin memasang penghalang kedap suara dan minta Nor ikut sama dia. Mereka keluar dari gedung dan jalan-jalan menuju area yang lebih sepi, dan Lin bilang ke Nor kalau dia pengen banget ngucapin terima kasih. Bukan cuma karena udah nyelamatin nyawanya, tapi juga nyelamatin banyak nyawa warga. Nor masih belum sadar seberapa kuat dirinya, jadi dia bilang kalau Lin pasti punya bakat besar dan dia nggak sengaja ngerusak rencana Lin dengan ikut campur. Lin bilang, itu nggak benar, karena kalau Nor nggak datang nolong, dia mungkin udah mati di sana. Lin lalu bilang kalau dia pengen kasih hadiah atas bantuannya, tapi Nor langsung bilang kalau ucapan terima kasih Lin udah lebih dari cukup. Tapi, Lin gak mau menyerah begitu saja. Dia bilang kalau dia orang yang punya status tinggi, dan bahkan ayahnya sendiri pengen ngucapin terima kasih secara pribadi. Nor lagi-lagi nolak, yang bikin Lin kaget, karena dia nggak paham kenapa ada pria yang nolak hadiah dari bangsawan. Lin nanya ke Nor apakah ada yang bikin dia terganggu, bahkan dia bilang kalau ayahnya bakal kasih banyak tanah ke Nor kalau dia mau. Tapi Nor tetap aja nolak tawarannya. Dia bilang ke Lin kalau dia nggak butuh apa-apa darinya, yang bikin Lin nangis karena merasa punya kewajiban buat balas budi ke Nor. Lin bilang kalau dia nggak akan pergi dari situ sampai Nor nerima rasa terima kasihnya, yang bikin Nor inget masa lalu. Waktu dulu, dia pernah melakukan hal yang sama ke salah satu instruktur di cabang sekolah penyembuhan.
Akhirnya, instruktur itu nyerah dan setuju buat ketemu ayahnya, tapi tetap nggak mau nerima hadiah yang berlebihan. Ini bikin Lin senang banget, terus dia pakai sihir buat sembunyiin diri mereka berdua pas jalan-jalan lewat kota balik ke rumahnya. Waktu akhirnya mereka sampai di rumah, Nor kaget banget karena dia belum pernah lihat tempat sebesar dan semewah itu. Mereka jalan masuk melewati para penjaga, dan Nor mulai mikir apakah Lin ini beneran bangsawan karena kelihatan kaya banget. Di jalan, mereka ketemu sama pengawal pribadinya, Ines, yang ngelihatin Nor dengan curiga dan nanya siapa dia. Lin bilang kalau Nor adalah pria yang nyelamatin nyawanya, dan Ines langsung melunak dan bilang kalau dia akan bawa mereka ke Tuan. Mereka ikutin Ines lewat galeri, dan Nor lihat ada seorang pria yang pakai baju besi kuning lagi nunggu di dekat jendela. Pria itu langsung bergerak, muter tombaknya, terus ngarahin ke Nor sambil nanya siapa dia. Ines nyuruh pria itu mundur karena Nor adalah tamunya Lin, tapi pria itu, yang kelihatan kayak Pikachu, malah ngejek Nor karena kelihatan miskin. Ines ngenalin pria itu sebagai Gil dan minta dia buat temenin mereka ke ruangan karena dia masih nggak sepenuhnya percaya sama Nor. Mereka nunggu di luar aula sementara ayah Lin, Clay, lagi ngomong sama putranya soal kemungkinan perang yang makin dekat. Mereka ingat terakhir kali ketemu sama Raja Derry yang akhirnya menghina mereka dan ngancam bakal perang kalau mereka nggak kasih akses ke semua ruang bawah tanah di kerajaan mereka. Nggak lama, pintu terbuka dan mereka semua masuk ke aula, sementara Ines dan Gil berlutut di depan tuannya. Tapi Nor nggak tahu siapa pria di kursi tinggi itu, jadi dia cuma jalan maju dengan santai, ditemani sama Lin. Lin ngenalin Nor ke ayahnya dan bilang kalau dia adalah pria yang nyelamatin nyawanya. Tuan itu langsung berdiri dari kursinya dan mendekati Nor, mengucapkan terima kasih karena sudah nyelamatin nyawa putrinya. Nor bilang kalau dia bukan bangsawan dan belum pernah ngomong sama bangsawan sebelumnya, jadi dia nggak tahu harus bersikap gimana, tapi tuan itu nggak masalah. Dia ketawa dan jabat tangan sama Nor sebelum nanya hadiah apa yang dia mau. Nor langsung nolak dengan bilang kalau dia nggak mau tanah atau emas. Tuan itu kelihatan bingung, tapi bilang kalau Nor mau, dia bisa dapetin setengah dari harta karun ruang bawah tanah tertua di dunia yang ada di kerajaan mereka. Ray, yang ada di sana, nyaranin agar nggak ngasih karena harta itu lebih berharga daripada negara kecil, tapi Nor juga nolak dan bilang kalau dia nggak mau hadiah apapun dari mereka. Tuan itu kelihatan bingung sama tipe orang kayak Nor yang nolak hadiah sebesar itu. Akhirnya, tuan itu jalan ke kursinya dan ambil pedang hitam raksasa di belakangnya yang dulu adalah senjata pribadinya selama masa-masa petualangan. Ray kelihatan agak khawatir, tapi ayahnya bilang gak apa-apa karena pedang itu seharusnya dipakai di medan perang, bukan sebagai dekorasi. Dia ngasih pedang itu ke Nor, yang langsung nyadar kalau senjata itu jauh lebih berat daripada yang pernah dia pakai. Nor mikir kalau itu cuma pedang bekas biasa, jadi dia mutusin buat nerima sebagai hadiah, karena dia pengen semua ini cepat selesai biar dia bisa balik kerja. Tuan itu minta Nor buat coba ayunin sekali, dan Nor dengan kaget hanya pakai satu tangan buat ayunin pedang itu dengan begitu kuat sampai menciptakan ledakan angin di sekitar mereka. Nor ngelihat tuan itu dan bilang kalau pedang itu agak berat, tapi dia akan coba terbiasa, yang bikin Clay ketawa karena nggak percaya kalau Nor baru aja ngayunin pedang besar dua tangan cuma dengan satu tangan. Clay nanya apakah Nor mau ngajarin sedikit ke Lin karena keadaan makin berbahaya belakangan ini, yang bikin Lin tersenyum, tapi Nor langsung nolak dengan bilang kalau nggak ada yang bisa dia ajarin ke Lin, dan dia mutusin buat pergi. Waktu mereka jalan lewat galeri, Nor ngelihat pedang itu lagi dan nyadar kalau ukurannya sama dengan selokan, yang bikin dia mikir bisa dipakai buat bersihin kotoran dari selokan dengan lebih efisien. Tapi, sebelum dia bisa pergi, dia dihentikan sama Gil yang nempelin tombaknya ke wajah Nor dan bilang kalau dia pengen lihat apakah Nor layak buat pegang pedang itu. Nor bertanya-tanya, apakah dia bisa keluar dari rumah ini dan kembali kerja. Gil ngebawa Nor lewat lorong, dan Nor bingung kemana dia dibawa karena yang dia pengen cuma balik kerja. Nggak disangka, Gil malah ngebawa dia ke arena latihan buat duel tiruan. Ini bikin Nor kaget karena dia nggak pernah latihan keras sama siapapun sejak masa sekolah latihan. Gil ngambil tongkat kayu buat latihan dan bilang kalau dia cukup terkenal di ibu kota, terus minta Nor pilih senjatanya juga. Nor mikir ini kesempatan bagus buat belajar dari veteran, jadi dia pilih pedang kayu biasa.
Dia ngerasa mungkin dia nggak bakal sebanding lawan Gil, tapi tetap aja dia mau ngasih yang terbaik. Gil yang nyerang duluan, nusuk tongkatnya ke arah Nor, tapi Nor dengan mudah ngelak. Dia bisa lihat gerakan Gil yang efisien dan menunjukkan kalau dia udah banyak latihan, tapi anehnya, gerakan Gil kelihatan lambat banget di mata Nor. Nor yakin Gil cuma nahan kekuatannya biar nggak berlebihan sama dia yang dianggap pemula. Nor minta waktu istirahat dan bilang ke Gil kalau nggak perlu nahan diri sejauh itu. Jadi, Gil mulai serius. Dia nyerang lebih intens kali ini, tapi tetap nggak cukup cepat buat bikin Nor kewalahan. Nor selalu bisa nemuin celah di pertahanan Gil tiap kali serangannya meleset. Gil mulai frustrasi karena serangannya nggak kena-kena, jadi dia mutusin buat pakai serangan legs, di mana dia ngubah arah serangan di detik terakhir. Nor berhasil ngelak, dan Gil pakai itu buat nyerang lagi pas Nor mendarat. Tapi Nor masih bisa ngelak dan malah minta Gil buat tambah kecepatan lagi karena dia merasa nyaman dengan intensitas serangan saat itu. Gil udah ngasih semua yang dia punya, dan dengar Nor bilang begitu, bikin egonya terluka. Nor mulai sadar kalau dia mungkin lebih kuat dari Gil. Tapi tiba-tiba, Gil pakai serangan spesialnya yang lebih cepat dari kecepatan suara. Nor ngelak dari serangan itu dan menyatakan dia nggak mau bertarung lagi. Nor ninggalin istana setelah itu, tapi kehebohan soal kemampuan Nor mulai nyebar di kalangan ksatria lain. Mereka nggak percaya kalau Nor bisa ngelak dari serangan spesial kapten mereka. Beberapa dari mereka percaya Nor cuma selamat karena Gil pakai tombak latihan, kalau nggak, Gil bisa dengan mudah ngalahin siapapun. Gil yang tertekan, keinget masa lalunya. Dia dulu selalu berbakat dengan tombak, keliling kerajaan nyari lawan kuat, dan gak ada yang bisa kasih tantangan layak buat dia. Sampai akhirnya dia gabung dengan ksatria di ibu kota buat ngelawan monster karena mereka lebih kuat dari manusia, tapi bahkan monster pun gak sebanding dengan dia. Kebosanan tetap aja ada. Suatu hari, waktu lagi bermalas-malasan, master dari sekolah pedang datang menemuinya. Gil ngeluh betapa membosankannya jadi kuat, berharap ada orang sekuat dia biar bisa seru bertarung lagi. Master bilang, suatu hari, bakal ada murid yang melampaui dia, dan Gil berharap bisa ketemu orang itu sebelum dia mati biar kebosanannya hilang. Sekarang, Gil mikirin Nor, orang yang bunuh Minotaur dengan satu serangan. Dia tahu dari awal kalau Nor menarik, tapi dia nggak merasakan kekuatan luar biasa darinya. Tapi waktu mereka latihan, Gil sadar kalau Nor jauh lebih kuat dari kelihatannya. Ketika Nor minta dia lebih cepat lagi, Gil pakai serangan spesial yang bahkan lebih cepat dari kecepatan suara, yakin gak ada manusia yang bisa selamat. Waktu Nor ngelak, Gil merasa kalah, dan lebih lagi karena Nor ngakhirin pertarungan saat itu juga. Gil yakin Nor ngelakuin itu buat gak mempermalukan dia di depan pasukannya. Sebelum pergi, Nor bilang kalau dia nunggu pertemuan mereka berikutnya, yang menurut Gil adalah cara Nor ngasih tahu dia supaya jadi lebih kuat. Sekarang, Gil ngerasa mungkin dia akhirnya nemuin seseorang yang bisa bikin hidupnya lebih seru. Di sisi lain, Nor gak sadar seberapa tinggi Gil menilainya. Dia pakai keterampilan penguatan tubuh dan langkah bulu buat ngelak dari serangan pamungkas di detik terakhir, dan kalau dia telat sedikit aja, dia bakal mati. Nor mikir kalau Gil sengaja menyesuaikan kecepatan serangannya biar Nor bisa ngelak dengan susah payah, dan dia bersyukur karena itu nunjukin kalau dia masih butuh banyak latihan. Besoknya, Nor mulai bersihin selokan pakai pedang berharga yang dia dapat dari raja, dan dia kaget betapa bagusnya performa pedang itu. Kemudian dia duduk di hutan karena kerjaannya di situs konstruksi ditangguhkan gara-gara insiden Minotaur. Dia mikir gimana cara ngabisin waktu sampai kerjaannya tersedia lagi dan dia juga pengen manfaatin pedang besar itu dengan baik. Dia mikir kalau pedang itu mungkin bisa jadi dayung yang bagus, sekop pizza, atau bahkan piring panggangan, tapi dia kekurangan sumber daya buat mulai bisnis-bisnis itu. Dia coba pakai sihir apinya dan mikir kalau itu terlalu lemah buat mulai barbeque. Tiba-tiba, dia dengar langkah kaki di belakangnya dan berbalik buat nemuin Lin yang datang nyari dia. Nor nanya gimana dia bisa bantu, dan Lin minta biar dia diizinkan jadi muridnya biar bisa belajar sambil melayani. Dia semangat banget buat melayani Nor dengan apapun yang dia inginkan. Tapi Nor nolak dengan bilang kalau dia nggak bisa ngajarin apa-apa dan dia mandiri dalam segala hal. Lin coba nawarin uang buat pelatihannya, tapi Nor jelas bilang dia nggak mau apa-apa. Lin terus bersikeras kalau dia bakal bermanfaat buat Nor, dan Nor gagal menyampaikan maksudnya dengan jelas ke Lin.
Buat ngebuktiin kalau dia layak buat belajar, Lin mutusin buat pamer kekuatan sihirnya. Dia bikin tombak es, nembakin ke dirinya sendiri, terus ngebakarnya dengan mantra api kuat. Selanjutnya, dia tebang pohon besar dengan belati kecil pakai keterampilan lain, dan kemudian pakai keterampilan pedang sihir buat ngeledakin pohon di belakang Nor. Dia yakin Nor bakal nerima dia sebagai murid setelah ngelihat semua itu, tapi Nor tetap nolak. Nor mulai sadar kalau Lin menilainya terlalu tinggi dan mikir gimana cara meyakinkan Lin kalau dia nggak sebanding dengan Lin. Dia mutusin buat nunjukin keterampilannya dan bikin bola api kecil buat ngebuktiin kalau dia nggak sehebat yang Lin kira, dan Lin terkejut ngelihatnya. Lin inget cerita lama soal anak laki-laki tanpa bakat yang diceritain semua guru. Dulu dia mikir itu cuma cerita peringatan, karena dia nggak percaya ada anak 12 tahun yang bisa bertahan dengan pelatihan keras di semua 6 sekolah selama penuh waktu, sementara prajurit berpengalaman aja kesulitan. Suatu hari, penyihir terkuat yang ngejalanin sekolah sihir ngasih lihat keterampilan api kecilnya dan kemudian ngebesarinya buat pamer keahliannya. Penyihir itu bilang butuh puluhan tahun latihan buat ningkatin ukuran api kecil itu. Jadi, waktu Nor nunjukin keterampilan api kecilnya ke Lin hari ini, Lin terdiam karena itu jauh lebih besar dari yang pernah dia lihat. Nor bilang kalau itu semua yang bisa dia kelola dan keterampilannya di cabang lain juga sama. Lin tahu kalau ukuran api kecil itu nunjukin kemampuan luar biasa Nor, dan dia nyimpulin kalau Nor adalah master yang tak tertandingi di cabang lainnya juga. Kini dia merasa malu karena bangga dengan keterampilan tingkat tinggi yang baru aja dia pelajari. Dia mikir meskipun jauh lebih kuat darinya, Nor gak pernah ngebanggain kekuatannya dan dia bahkan ngerjain tugas-tugas paling sepele buat bantu orang lain. Lin ngerasa kalau pikiran dan karakter Nor sekuat tubuhnya, dan dia nggak bisa diganggu oleh apapun. Sebagai putri, dia bakal mimpin kerajaan bareng saudaranya suatu hari nanti, dan buat itu dia butuh jadi kuat. Dia pengen belajar cara jadi kuat dari Nor, dan karena itu, dia sekali lagi mendekati Nor. Tepat setelah Nor keluar dari restoran abis makan malam, Lin bilang kalau dia akhirnya ngerti betapa nggak dewasa dan sia-sianya dia, dan sekarang dia pengen belajar lebih banyak lagi dari Nor. Lin percaya kalau kekuatan Nor bakal jadi dasar perdamaian dan kemakmuran kerajaan mereka, jadi dia nerima Nor sebagai gurunya. Tapi Nor merasa terganggu dengan ini semua, dan dia cuma pengen pulang.